Al-ma'asi tudhibul haya. Perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu menghilangkan rasa malu bagi pelaku dosa. Wa min uqubatiha dhihabul haya'il ladzi huwa madatu hayatil qalbi wa huwa aslu kulli khairin wa dhihabul khairi ajma'uhu. Kata-kata min di sini adalah litab'id, yaitu menunjukkan sebagian. Artinya ada dampak-dampak lainnya yang saya sebutkan tadi ada puluhan. Maka sebagian dari akibat perbuatan dosa, kita sering memahaminya orang itu melakukan dosa karena gak punya malu. Nah, sebenarnya perbuatan dosa sendiri itu menghilangkan malu sehingga memicu dosa-dosa selanjutnya dan dosa-dosa lainnya. Dan di antara akibat perbuatan maksiat adalah hilangnya rasa malu yang merupakan sumber dari kehidupan hati, dan dia itu adalah pondasi setiap kebaikan. Aslu kulli khair, yaitu asal akar pokok setiap kebaikan. Dan hilangnya rasa malu adalah hilangnya kebaikan secara keseluruhan. Sebuah kalimat yang sederhana tapi dalam, Bapak Ibu. Yang poin intinya adalah bahwa kalau orang itu punya malu, maka dia terjaga dari perbuatan dosa, kemudian dia istiqomah dalam kebaikan. Dengan adanya rasa malu, orang tertahan melakukan dosa. Dengan adanya rasa malu, orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Otomatis ketika hilangnya rasa malu ini, maka hilanglah penghalang dia untuk melakukan dosa. Dan ternyata rasa malu itu juga hilang karena sebab dosa. Wa fis sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalam as-sahih yang dimaksud adalah sahih Bukhari, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu kebaikan seluruhnya. Artinya secara umum orang itu punya malu, dia mendapatkan kebaikan. Walaupun Bapak Ibu memang ada malu yang tercela, tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah secara umum. Kalau orang itu punya malu, dia mendapatkan kebaikan seluruhnya. Bukan berarti total, karena memang ada pembagian rasa malu, ada malu yang baik, yang terpuji, dan ada malu yang tercela. Di antaranya malu yang tercela itu seseorang yang malu dalam urusan agama, khususnya berkaitan dengan ilmu yang dia miliki. Ketika orang itu malu untuk belajar, malu untuk bertanya, maka itu adalah malu yang tercela. Apakah ada orang yang malu berbuat baik, Bapak Ibu? Ada, Pak. Ini malu yang tercela. Terkadang karena jaim, jaga image katanya, atau bahasa lainnya jaga gengsi, seseorang terhalang dari kebaikan. Usia sudah 55, belum bisa baca Quran, mau belajar malu. Kok nek aku ngaji, mesti baca Iqra 1. Aku izin. Dan ini real betul Bapak Ibu. Sehingga ada juga di antara saudara kita yang tidak mau belajar, ada juga yang belajarnya itu sembunyi-sembunyi. Itu ada betul. Saya pernah mengadakan kajian tahsin di rumah khusus para senior. Saya nggak mengatakan yang tua ya.